Bayangkan, di ujung barat Nusantara, ada sebidang tanah yang dipeluk laut biru. Tempat di mana kapal singgah, angin berdesir pelan, dan masa depan sebuah bangsa diam-diam sedang disiapkan Tuhan. Disinilah kisah kita dimulai. Kisah lahirnya sebuah kerajaan yang kelak membuka pintu Islam untuk bumi Nusantara. Samudra Pasai. Abad ke-13. Dunia bergerak melalui laut. Dari India, dari Arab, dari Persia, para pelaut mengarungi gelombang, membawa rempah, kain, logam mulia, dan cerita-cerita tentang negeri jauh. Setiap pelabuhan adalah pertemuan. Setiap pertemuan membawa perubahan. Dan di pesisir utara Aceh, ada sebuah tempat kecil yang perlahan mulai ramai. Tempat singgah yang kelak berubah menjadi pusat dunia. Pasar berdenyut, suara tawar-menawar, bau kayu manis, lada, cengkeh. Anak kecil berlari, para pelaut memperbaiki layar, orang-orang duduk berbincang di bawah pohon. Namun di tengah keramaian itu, terjadi sesuatu yang lebih besar. Percakapan yang pelan tentang keadilan, tentang persaudaraan, tentang satu Tuhan. Islam hadir bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, tetapi melalui cerita, akhlak, dan keteladanan. Perdagangan menjadi persahabatan, persahabatan menjadi kepercayaan, kepercayaan berubah menjadi keyakinan. Di antara para bangsawan, hidup seorang pemuda bernama Merah Silu. Ia berani, ia cerdas, ia sering merenung. Untuk apa manusia hidup? Kemana ia akan kembali? Pertanyaan itu membuka jalan takdir. Suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, ia mendengar penjelasan tentang Islam, tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan, tentang hidup dan pembalasan. Dan dengan hati bergetar, Merah Silu mengucapkan syahadat. Sejak hari itu, namanya berubah. Malik Al-Saleh. Keyakinan baru melahirkan arah baru. Ia menata hukum, ia mengundang ulama, ia membuka pelabuhan lebih lebar. Madrasah berdiri, anak-anak belajar membaca Al-Quran, para pedagang merasa aman. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi menjadi cara hidup, cara memimpin, cara berdagang, cara menghargai manusia. Dan perlahan, Samudra Pasai lahir. Kejayaan. Nama Samudra Pasai mulai bergema jauh keluar. Kapal datang, kapal pergi, dari India, Yaman, hingga negeri Cina yang jauh. Koin emas dicetak, bahasa Melayu ditulis dengan huruf Arab Jawi. Para ulama berdatangan, menyebarkan ilmu, menyampaikan risalah. Kerajaan ini tidak hanya kuat, ia menjadi mercusuar peradaban. Namun, kejayaan selalu mengundang bahaya. Pada suatu malam, angin berhembus lebih keras dari biasanya. Lampu pelabuhan bergetar, ombak memecah keras, dan dari kejauhan muncul kapal tanpa tanda.
bajak laut. Mereka merampas, mereka membakar, mereka ingin menaklukkan pelabuhan yang sedang tumbuh makmur ini. Berani, benteng dibuka, pasukan bergerak, pedang beradu, panah melesat, teriatan menggema di malam gelap. Pertempuran itu panjang, penuh luka, penuh ketegangan. Namun pada akhirnya, dengan strategi, dengan keberanian, dan dengan persatuan, bajak laut dikalahkan. Pelabuhan selamat, rakyat kembali aman, dan Malik Al-Saleh belajar satu hal. Kekuatan sejati bukan pada senjata, tetapi pada keadilan dan ilmu. Tak ingin rakyatnya menderita, Sultan memimpin pasukan sendiri. Hujan turun deras, petir membelah langit. Dua pemimpin pun berhadapan, pedang beradu, percikan api menyala, pertempuran sengit berkecamuk, hingga akhirnya pemimpin bajak laut tumbang. Samudra Pasai kembali aman. Titik balik. Setelah kejadian itu, pendidikan diperkuat, madrasah diperbanyak, ulama diberi ruang mengajar. Islam tidak disebarkan dengan paksa. Ia tumbuh melalui akhlak, melalui kejujuran dalam berdagang, melalui keteladanan pemimpin, melalui kasih sayang dalam keluarga. Beginilah Islam berakar di Nusantara. Hari ini, ketika kita menyebut nama Samudra Pasai, kita tidak hanya mengenang sebuah kerajaan. Kita mengenang awal dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan iman, ilmu, dan peradaban. Sebuah pintu yang membuka jalan untuk lahirnya kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Ketika kita menatap laut hari ini, ingatlah, di balik ombak yang datang dan pergi, ada kisah orang-orang yang berjuang dengan iman dan akhlak. Itulah Samudra Pasai. Jika kamu ingin sejarah seperti ini terus hidup, jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita masa lalu menjadi cahaya bagi masa depan kita.